Iya, kembali lagi di video gua selanjutnya. Di konten kali ini sebenarnya sambil farming-farming cantik ya. Pengen tes weapon level 75 bownya. Sambil farming cantik juga, itu gua pengen ngomongin tentang kesan pesan gua selama gua mainin ini RF nih. Nah, jadi kita sharing-sharing aja di sini ya. Gak ada yang aneh-aneh, gak ada yang apa. Sharing-sharing aja sambil farming-farming nyari duit ya kan. Oke, jadi kesan gua selama mainin RF nih, kesan positifnya dulu ya. Pasti kan ada kesan negatifnya tuh, ada, pasti ada ya, tapi nanti dulu kita gua inin kesan positifnya dulu. Kesan positifnya ini fresh ya nggak fresh juga sih, cuma narik banyak peminat gamenya karena eventnya yang jor-joran ya, event jor-joran, cepat naikin level, cepat naikin apa namanya, CPT juga. Jadi pokoknya serba seru lah. Wih, jangan ini guys, sabar. Itu kan sekali hit meninggal aing. Salah. Nah, terus yaitu tadi gue juga apa, udah dapat guild juga di sini. Cepatlah, di sini serba saling bantu. Tapi kadangkala ada saatnya itu dimana apa namanya, oh iya, positifnya dulu ya, lupa. Positifnya itu pokoknya apa-apa itu enak deh. Mau ngelut enak, apalagi kan dengan adanya event beacon ini, equipment tuh jadi bisa kita dapetin dengan gampang. Terus apa namanya, adanya Leon kan, drop Leon itu ngebantu banget buat para patriot level 40 ke bawah ya, atau level 50 ke bawah, itu buat leveling atau buat hunting, buat farming, buat questing ya, dan adanya lain. Karena itu drop beacon yang dihaki tuh ngedrop Leonnya tuh banyak banget, jadi nggak perlu takut untuk nggak punya equip. Pasti dapat equip kok, pasti dapat equip, jadi nggak mungkin nggak dapat equip. Terus sama ini dropan untuk upgradingnya juga banyak ya, dropan upgradingnya banyak. Tapi ya apa namanya, ya susah-susah gampang sih dapetin upgradingnya juga, tapi pasti dapet kok kalau cepet-cepetan ya. Nah, terus sekarang masalah nggak sukanya nih, pasti kalau menurut gue lebih banyak yang nggak sukanya sih ya. Kita tahu ini masih open beta, jadi game ini masih dalam proses pengembangan, servernya juga masih dalam proses pengembangan. Ini gue nggak tahu ya, ini anaknya RF Lito Indo atau gimana ya. Karena hampir gue lihat itu playernya tuh bekas player dari remaster semua. Dan apa namanya, kesan negatif ini nggak cuma gue yang ngerasain, tapi beberapa player lain juga, dimana gue komunikasi sama mereka gitu. Oke, yang pertama itu adanya MT dadakan. MT dadakan tuh sering banget dijumpain di sini nih pas kita main. MT dadakan terutama pas dekat-dekat event beacon. Jadi udah pada di ether nih, udah pada standby di ether, dar di kick dari game karena ya satu dan lain hal. Dan notifikasinya itu biasanya 10 menit atau 15 menit setelah MT terjadi di kolom Facebooknya mereka. Jadi di websitenya tuh nggak ada notif, atau gue aja yang nggak ngeliat ya di websitenya. Tapi di websitenya itu gue liat belum ada notif kalau akan ada MT, tapi adanya tuh di Facebook tuh ya. Nah itu yang pertama, di adanya MT dadakan. Kan ngeselin gak sih kalau kita lagi apa namanya, lagi main nih asik-asik, tiba-tiba MT, tiba-tiba lockout gitu, padahal udah standby lama, udah parkir lama di ether buat ngikutin event, tapi di apa namanya,
di lockout kan. Tapi ya nggak apa, mungkin itu memang dari developernya lagi ada gangguan juga atau gimana. Tapi pesan saya untuk kedepannya ya berikan notifikasi lah sebelum kita di kick atau di rollback dari server, karena supaya kita tahu nih, oh jam segini akan ada MT nih, nah siap-siap gitu. Jadi nggak nunggu dulu tiba-tiba kesel sendiri kan player-player lainnya. Itu kan bisa jadi satu hal yang mengganggu ya. Ya semoga nanti ketika open beta semuanya udah dibenerin ya, semuanya udah dibenerin, jadi main lancar, apa lancar, terus notifikasi harus update juga kan, supaya nanti playernya tuh nyaman gitu bermain. Nah yang kedua itu ya ini mungkin kesenjangan para newbie ya, yaitu kalau ketika pas gua lagi masih pakai armor N nih, terutama pas lagi pakai armor N ya, armor N itu kan busuk banget, kita tahu ya, nggak ada ininya sama sekali, nggak ada defense sama sekali. Nah itu pas itu selalu pasti kita jadi bulan-bulanan orang atau bangsa lain yang standby di portal, terutama pas kita masih level 50 60 pengen ikut cater kan. Nah itu banyak bangsa lain tunggu di portal, dan itu kalau kata player di sini sebutannya tuh siksa kubur. Jadi lu revive di kill lagi, lu revive di kill lagi, lu revive di kill lagi, siksa kubur. Apalagi kan screennya negatif gitu kan, gambarnya negatif, itu udah siksa kubur banget itu, parah tuh. Dan terus respon dari RL atau teman-temannya 75 tuh males ngebantu sih, jadi bikin patriot yang masih level rendah ya susah buat ngikut, kecuali memang bener-bener nunggu 1 menit 2 menit sebelum beacon muncul tuh mereka udah pada cabut dari portal. Tapi harus nunggu dulu kan, kasihan juga gitu CPT diguyurin terus abis ya kan, mati terus juga tapi nggak bisa di revive. Terus yang kedua itu ini juga problema atau dilema yang level kecil ya, dilema level kecil, karena mereka itu sulit dapat dropan dari beacon, terutama kalau yang udah level 75 tuh harusnya udah cukup lah ya untuk drop XP dari term atau Aki. Bahkan waktu kemarin tuh sempat ada mafia tuh, jadi yang lain masih pada di WH nih sibuk ngincer HDH atau kupon armor, di term sama di Haki udah down ya kan. Nah itu mafia tuh, nah itu banyak yang emosi juga tuh kemarin ya kan, udah kelar nih di term dan di Haki, sedangkan yang di WH masih belum down. Cepet banget tuh ya, cepet banget di dropnya. Jadi yang buat level kecil ya tetap segitu-segitu aja levelnya, karena yang udah level tinggi tuh kan kalau ngambil di Haki kan pot XP kan juga ketarik ya sama mereka ya. Nah itu kan harusnya udah nggak guna kan buat mereka yang level 75 gitu. Jadi harusnya ya kalau mau bangsanya maju itu jangan maruk ya, jangan maruk, ambil aja di WH. Di WH kan ada 3 itu, di WH nya dekat bagian Korra, WH nya dekat bagian Belato, Pretia dan sebagainya. Nah term sama Haki tuh biarlah untuk ngebangun bangsa-bangsa atau patriot-patriot yang masih kecil nih, yang masih merintis itu. Jadi supaya enak kan kalau di Haki itu buat yang kecil-kecil, mereka kan juga dapat ininya dapat XP-nya kan. Nah terus kalau udah semuanya udah 75 enak tuh buat ngehajar bangsa-bangsa lain, jadi kita nggak perlu takut tuh, kecil-kecil juga nggak perlu takut juga. Karena kalau masih level 50 ke bawah atau di bawah 75 itu sengsara guys. Mau quest susah, digetok sama momon sekali hit pakai armor N ya kan.
mau nggak mau kan harus pakai yang armor 75 supaya lancar nge-questnya. Tuh yang jadi apa point of view gue selama main di sini ya, karena gue sebagai yang pas low level tuh ngerasain banget tuh betapa apa namanya maruknya para level tinggi ya, tinggi apa mereka buat mafiain beacon gitu loh ya. Jadi kurang lebih itu aja sih untuk kesan dan pesan gue selama main RF Origin ini ya. Semoga keluh kesah gue mungkin ada yang sama juga dengan lu pada yang main ya kan. Ya lu pada main mungkin juga punya keluh kesah yang sama atau ngerasain hal yang sama gitu, atau kalau mungkin ada pendapat yang beda bisa langsung di komen di kolom komentarnya ya guys. Oke, jadi sekian dulu untuk video gua hari ini. Gue mau lanjut farming lagi. Soalnya farming selain buat dropan, gue juga nyari weapon injure ya. Karena injure nya lagi happening banget. Buat nyari injure aja susah gitu loh. Karena mau dari mana lagi kan kalau selain dari dropan momon, gak bakal ada weapon injure lagi atau weapon win ya yang nambah kecepatan lari. Coba kita cek tas dulu. Ada yang udah dapat. Strong. Win, mantap win dapat. Fine. Strength. Strong lagi. Ya setidaknya dapat satu lah ya. Win Dark Gatling. Iya akhirnya dapat, jadi nggak perlu mungut lagi. Jadi sekian dulu dari video gua kali ini. Jadi total udah 8 video nih gue buat ya. Semoga aja nanti ketika gue submit di linknya itu ya adminnya bener-bener fair ya. Kalau sudah ketika bikin event bisa langsung dikasih ke player-player. Karena kasihan nih pasti banyak banget player yang ngincer juga equipmentnya tuh ya. Equipmentnya pasti banyak yang ngincer gitu. Oke, sekian dulu dari video gua hari ini. Thank you for watching and ciao.